السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang ditulis oleh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua dari 3 landasan yang wajib untuk kita ketahui. Landasan yang kedua adalah ma'rifatud din, mengenal agama. Dan agama yang harus kita kenal itu memiliki 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama al-Islam, tingkatan yang kedua al-Iman, tingkatan yang ketiga al-Ihsan. Tingkatan yang pertama al-Islam memiliki 5 rukun. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membicarakan rukun yang pertama, 2 kalimat syahadat. Apa makna syahadat la ilaha illallah telah kita sampaikan. Apa makna syahadat Muhammadur Rasulullah juga telah kita sampaikan. Kemudian apa dalil syahadat la ilaha illallah telah kita sampaikan. Apa dalil syahadat Muhammadar Rasulullah juga telah kita sampaikan. Sekarang kita akan masuk melanjutkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, beliau berkata, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid. Dalil tentang salat, rukun yang kedua dari Islam, dan zakat, rukun yang ketiga dari Islam. Dalil salat, kemudian zakat, begitu pula tafsiran tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini dia jemaah sekalian, dalil tentang salat dan zakat digabungkan jadi satu oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena memang di dalam Al-Quran ada 82 ayat yang menyebutkan Al-Quran dan zakat secara bergandengan. Ada 82 ayat si nyebut tentang salat dan zakat secara bergandengan. 82 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya 2 ibadah ini merupakan 2 ibadah yang berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Allah sering menggandengkan antara salat dan zakat karena salat merupakan ibadah badan yang paling besar yang menghubungkan antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang lebih besar yang menghubungkan kita dengan Allah daripada ibadah salat, tentunya setelah tauhid.
Sedangkan zakat merupakan ibadah harta yang menghubungkan antara kita dengan sesama manusia. Dan kita mengetahui kita ini dimuliakan oleh Allah apabila kita menjaga dua hubungan ini, jemaah sekalian. Lamun damele mulia, maka jaga dua hubungan ini. Yang pertama hubungan da kanca Allah, yang kedua hubungan da kanca sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu." Dicatatkan bagi mereka, ditetapkan bagi mereka kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali jika mereka menjaga tali yang menghubungkan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan menjaga tali yang menghubungkan dengan manusia. Selama kita tidak menjaga hubungan yang dua ini, tetap kita akan hina. Bimbe tahu tah. Kata Allah, aina ma thuqifu, dimanapun mereka berada tetap hina. Kapan mereka tidak hina? Kalau menjaga hablim minallah, tali yang menghubungkan dengan Allah, ibadah. Dan yang kedua hablim minan nas, tali yang menghubungkan dengan sama manusia. Ya. Oleh karena itu salat dan zakat sering Allah sebut secara bergandengan. Pira ayat di dalam Al-Quran? 82 ayat kata para ulama menyebut salat dan zakat bergandengan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dan zakat bergandengan, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerangi orang yang memisah antara salat dan zakat. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, sebagian manusia ada yang murtad, ikut nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab. Ya. Sebagian manusia ikut nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Sebagian manusia tidak ikut nabi palsu itu, tidak, tetapi mereka tidak mau bayar zakat lagi. Ya. Salat jalan tetapi zakat tidak. Pada saat itu alasan mereka apa? Zakat itu pajak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Jadi mereka mengatakan zakat itu apa? Pajak, ya, upeti yang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi pajak zakat, kata mereka. Maka Abu Bakar tatkala naik menjadi pemimpin, Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi mereka. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah pelungguh akan memerangi orang-orang yang mereka masih bersyahadat dengan dua kalimat syahadat dan mereka masih sholat? Karena mereka tidak ikut nabi palsu. Kalau yang ini hanya saja mereka tidak apa? Tidak zakat. Masa genda perangin dengan masih bersyahadat, mereka juga sholat? Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Aku benar-benar akan memerangi orang yang memisah antara salat dan zakat. Karena salat dan zakat ini bergandengan dia, jemaah sekalian. Ya. Baik. Jadi di sini beliau menyebutkan dalil salat sekaligus zakat, yaitu firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, dalam rangka meluruskan agama ini, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ya. Berat ngeluarin zakat ini. Ya, subhanallah. Berat. Baik. Kenapa? Karena subhanallah, ada orang yang dia rajin sholat berjamaah, tetapi ketika tiba waktu mengeluarkan zakat, tidak ngeluarin zakat. Berat. Karena zakat ini berkaitan dengan apa? Harta. Dan kita manusia ini ditabiatkan untuk mencintai harta. Maka berat. Ya. Baik. Selanjutnya, wa dalilus siyam. Adapun dalil puasa, rukun Islam yang keberapa? Yang keempat.
Adapun dalil puasa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selapu tahu ngapal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Sebenarnya selaku ibadah tujuannya Allah mensyariatkan semua ibadah itu supaya kita bertakwa. Hanya itu tujuannya. Allah menyuruh kita bertauhid, meninggalkan syirik supaya bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau kita menemukan kata ibadah dalam Al-Quran, maksudnya adalah tauhid. Sekalian manusia, tauhidkan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Ya. Ikut sunnah juga supaya apa? Bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sampeang wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini sunnahku, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kalau kalian ikuti jalan yang lain, kalian akan pecah belah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itu wasiat Allah kepada kalian supaya kalian takwa. Berarti ikut sunnah tujuannya apa? Takwa. Begitu pula ibadah yang lain, salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Bahkan sampai menerapkan hukuman Allah pun tujuannya supaya apa? Takwa. Ya, apa yang dimaksud hukuman Allah? Dengan si memaling, apa hukumannya? Potong tangan. Ya. Tapi ingat, ini pemerintah yang menerapkannya. Ndek kita mau kita cerita tetangga anda mayat pepandangan langsung polong dah. Ya. Orang yang mencuri potong tangan. Orang yang berzina kalau belum menikah cambuk 100 kali, kemudian dipenjara 1 tahun. Sudah menikah rajam sampai mati. Minum khamr cambuk 80 kali. Memfitnah orang berzina cambuk 80 kali kalau dia tidak punya bukti. Membunuh dibunuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya. Di dalam hukum qisas yang Allah terapkan itu, yang Allah wajibkan itu, terdapat kehidupan bagi orang yang berakal supaya apa? La'allakum tattaqun, anti daripada bertakwa. Jadi semuanya tujuannya untuk takwa. Ya. Termasuk juga ibadah puasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya supaya bertakwa. Selanjutnya, wa dalilul haji, rukun Islam yang kelima, haji. Ya. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda pejuluk nikah atau haji? Beda pejuluk nikah atau haji? Baik. Ya, baik. Para ulama mengatakan in khasyal anad, kalau dia khawatir akan jatuh dalam perbuatan zina, dia belum menikah, sedangkan syahwatnya besar, khawatir jatuh dalam zina, maka didahulukan nikah dulu. Ya. Tapi kalau dia tidak khawatir, bejulu be haji no kah? Kedepankan haji, kata para ulama. Nah, ini untuk nikah yang pertama, dia ke poligami ya. Ya. Wa dalilul haji, adapun dalil haji, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila
walillah, dan untuk Allah, alan nas, ada kewajiban atas manusia. Ada kewajiban manusia yang harus mereka berikan kepada Allah. Apa itu? Hijjul bait, haji ke Baitullah. Ya. Yang dimaksud dengan Baitullah di sini Ka'bah yang ada di Makkah. Ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Para ulama mengatakan seseorang dikatakan mampu apabila terkumpul 3 syarat bagi laki-laki. Si pertama, mampu harta, ya, cukup harta untuk dibawa berangkat. Yang kedua, mampu badan, sehat. Yang ketiga, perjalanan aman. Ya, perjalanan aman. Ya. Nah, ini syaratnya. Kalau terkumpul 3 syarat ini baru dikatakan mampu. Adapun untuk wanita, syaratnya baru dikatakan mampu ada 4. Si pertama, mampu harta. Si kedua, mampu badan. Si ketelu, aman perjalanan. Dan yang keempat, ada mahram. Ya, ada mahram. Dan ini dia pendapat insyaallah yang lebih kuat. Karena sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan harus ada mahram. Yang penting travel aman, kata mereka. Ya, yang penting travel aman. Ini kalau mazhab Syafi'i. Tetapi insyaallah pendapat yang lebih kuat harus ada mahram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin." Jangan seorang wanita safar, melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Tatkala mendengar hadis ini, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati tantaliqu hajjatan wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, istri saya akan berangkat haji, sedangkan saya tidak bisa menemani dia. Kenapa? Karena saya sudah didaftarkan untuk berangkat perang. Ya. Wah, tercatat arentiang wahai Rasul untuk berangkat perang. Istri saya mau pergi haji, saya tidak bisa menemani karena saya akan berangkat perang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fantaliq au intaliq fahujja ma'a imra'atik." Batalkan niatmu berangkat perang, haji temani istrimu. Ini menjadi dalil bahwasanya tetap harus ada mahram. Ya, insyaallah ini dia pendapat yang lebih kuat. Taib. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kafir, ya, siapa yang ingkar terhadap ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Nah, inilah dia para jamaah sekalian dalil-dalil tentang rukun. Rukun apa ini? Rukun Islam. Dalil syahadat la ilaha illallah sudah. Dalil syahadat Muhammadur Rasulullah sudah. Dalil salat, dalil zakat, dalil puasa, dalil haji, semuanya sudah kita sampaikan. Nah, itu dia tingkatan agama yang pertama, yaitu Islam. Sekarang kita masuk ke al-martabatus tsaniyah, tingkatan agama yang kedua, yang lebih tinggi dari Islam. Apa itu? Al-iman. Ya, iman ini yang lebih tinggi. Baik. Para ulama, mereka di dalam kitab akidah menjelaskan apa makna iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak kelompok yang menyimpang tentang makna iman ini. Ya. Yang pertama ada namanya kelompok Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan. Kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan al-iman mujarradul ma'rifah. Yang namanya iman itu sekedar kita mengetahui adanya Allah. Sekedar dah tahu arah Allah, berarti itu iman. Sehingga menurut orang Jahmiyah, Fir'aun itu beriman. Iya. Ada ida yakin Fir'aun beriman? Menurut orang Jahmiyah, Fir'aun itu beriman. Kenapa? Karena Fir'aun dia tahu adanya Allah.
Sebagaimana perkataan Nabi Musa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Nabi Musa mengatakan, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, sebenarnya engkau sudah tahu mukjizat ini tidak ada yang menurunkannya kecuali Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi. Engkau tahu. Ya. Jadi Fir'aun itu dia tahu. Orang Jahmiyah mengatakan iman itu sekedar nenau, sekedar dah tahu Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan iman, kata mereka. Ini orang Jahmiyah. Meskipun tidak percaya, yang penting tahu. Ya. Meskipun tidak percaya, yang penting tahu. Ya. Ini menurut orang Jahmiyah. Dan ini menyimpang. Kalau begitu iblis juga beriman, karena iblis dia tahu Allah. Ya. Dan keyakinan seperti ini diikuti oleh sebagian kelompok. Ya, seperti kelompok orang-orang yang gulu dalam pemahaman tasawuf. Mereka mengatakan makhluk si paling sempurna tauhidnya iblis, katanya. Ini bukan kita main-main, bukan kita ngarang-ngarang. Kenapa? Karena Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, selaput malaikat gagal, tidak lulus ujian, katanya. Selaput malaikat sujud, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada selain Allah, katanya. Berarti iblis si paling sempurna tauhidnya, kata dia. La ilaha illallah. Jadi ini orang Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan iman itu mujarradul ma'rifah, sekedar dan nau itu iman. Ya, nau bahwasanya Allah itu ada. Sekedar tahu Allah itu ada berarti iman, kata orang Jahmiyah. Golongan yang kedua yang menyimpang adalah golongan Al-Maturidiyah, pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga kelompok Asy'ariyah. Ya, Maturidiyah dan Asy'ariyah sama keyakinannya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan iman mujarradut tasdik, yang penting dah percaya kepada Allah. Meskipun tidak pernah diucapkan dengan lisan, kemudian tidak pernah dipraktikkan dengan amal ibadah, yang penting percaya dalam hati tentang Allah, iman sudah. Kalau seperti itu berarti Abu Thalib beriman. Ya, paman Nabi SAW beriman kalau seperti itu. Kenapa? Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Aku sebenarnya mengetahui dan meyakini agama Muhammad itu sebaik-baik agama. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut celaan orang, saya pasti akan ikut agamanya Muhammad. Berarti Abu Thalib yakin atau tidak? Yakin. Tapi tetap dikatakan dia mati di luar iman. Nah, ini pendapatnya Maturidiyah Asy'ariyah. Dia kena berat lalu pembahasan tadi. Babang mah tanda nih. Ida terharu atau ida ngantuk. Berat terang pembahasan tadi. Jadi orang-orang Maturidiyah Asy'ariyah mengatakan iman itu mujarradut tasdik, sekedar percaya. Kalau orang Jahmiyah sekedar nenau, meskipun tidak percaya, ya, sekedar tahu. Tahu dah Allah, tahu. Ya. Percaya dari Allah, dia percaya, tetap beriman. Ini kalau orang Jahmiyah. Yang penting tahu. Kalau orang Maturidiyah Asy'ariyah, yang penting percaya. Ya. Baik. Kelompok yang ketiga yang menyimpang atau yang keempat, ada namanya kelompok Al-Karramiyah, pengikutnya Muhammad bin Karram. Ya, mereka mengatakan iman itu mujarradun nutqi, sekedar diucapkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah, meskipun hati tidak percaya, tetap iman. Berarti kalau seperti itu orang munafik beriman. Karena orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman karena hati mereka tidak yakin. Sekedar elak lamun dengan munafik ini. Tetapi menurut orang-orang Karramiyah, orang munafik itu beriman. Ya. Ini dia kelompok yang menyimpang. Adapun yang terakhir yang menyimpang ada namanya kelompok Murji'ah. Apa Murji'ah ini? Mereka mengatakan iman itu sekedar yakin dan ucapan lisan, meskipun tidak pernah beramal. Iman khamsununat.
Iman itu adalah 5 huruf nun. Ya. Iman itu menurut ahlu sunnah adalah 5 huruf nun. Yang pertama, at-tasdiqu bil janan. Itu nun yang pertama, bil janan. Yang kedua, wal iqraru bil lisan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi itu dia 5 nun tentang iman menurut ahlu sunnah. Apa itu? Si pertama, at-tasdiqu bil janan, dan percaya ngadu hati. Percaya dengan hati. Ya. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, ucapkan dengan lisan, elak. Percaya dengan hati, ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, praktekkan dengan anggota badan. Allah nyuruh salat, salat, itu tanda iman kita. Allah nyuruh zakat, zakat. Allah nyuruh puasa, puasa. Allah nyuruh haji, haji. Ini tanda iman kita. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bisa bertambah kalau kita taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu berkurang kalau kita taat kepada siapa? Syaitan. Ya. Baik, jazakallah khair. Ya, nggih. Bisa sudah. Nah. Jadi itu dia iman. Sekali lagi, iman menurut ahlu sunnah, keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian pengamalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah tatkala kita taat kepada Allah. Iman itu bisa berkurang tatkala kita taat kepada siapa? Syaitan. Ya, ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, jadi itu dia makna iman. Ya, mudah-mudahan dia berat deh. Nanti insyaallah ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ya. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ini disebutkan di dalam 2 hadis dan hadisnya berbeda sehingga para ulama beda pendapat. Ada hadis yang mengatakan riwayat Imam Bukhari, iman itu 60 sekian cabang, 60 sekian cabang. Dalam riwayat Imam Muslim, iman itu 70 sekian cabang. Sehingga ulama beda pendapat, 60 atau 70. Ya. Baik. Ya, ulama beda pendapat dalam masalah ini. Yang penting iman itu memiliki cabang. Ya. Fa'alaha, tingkatan atau cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kata para ulama, maksudnya bukan sekedar ucapan, tetapi pengamalan kalimat la ilaha illallah. Tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Ini dia iman yang paling tinggi. Tauhid ini. Ya. Makanya terus disampaikan oleh para ustadz kita tentang masalah tauhid. Kenapa? Karena kita ingin mencapai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, ucapan la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha, sedangkan tingkatan iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Leka bayi dalam masjid, kemudian di jalan melihat beling, pecahan botol, pecahan kaca, singkirkan. Itu tingkatan iman paling rendah, cabang iman paling rendah. Maka kata para ulama, bagaimana orang yang tidak mau menyingkirkannya? Subhanallah. Menyingkirkan itu saja cabang iman yang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menyingkirkan, yang lebih parah, yang memasang gangguan di jalan? Ya, kadang girang masang gres campur uli. Ilallah, akhirnya orang yang pakai motor jatuh. Ya. Termasuk juga jemaah sekalian, ini sering yang sampaikan di beberapa kajian, yaitu para ulama mengingatkan kita, ya, termasuk memasang gangguan di jalan, parkir mobil di gang. Ya, ini bagian dari memasang gangguan ya di jalan, parkir mobil di gang. Bukan parkir mobil di jalan seperti ini, kalau ini memang luas. Ini gangnya sempit, parkir mobil nggak ada tempat orang lewat.
Ya. Itu jalan umum, bukan jalan pribadi. Ini diingatkan oleh para ulama kita. Taib. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu cabang iman yang paling rendah. Dan jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Terkadang amalan yang kita anggap remeh justru itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha ala dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas." Kata Nabi SAW, saya melihat seorang laki-laki yataqallab. Yataqallab itu bisa artinya jogging. Tahu ada arti jogging? Lari-lari tiap pagi itu. Ya, lamun engkau kan goes. Ya. Itu jogging kalau nggak pakai sepeda, jalan-jalan. Ya. Aku melihat seorang laki-laki jogging di dalam surga, lari-lari itu kecil. Bisa juga yataqallab itu artinya bolak-balik. Jadi dengan si Tindo bolak-balik, guling-guling. Aku melihat seorang laki-laki dia guling-guling atau jogging di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia memotong ranting kayu, di mana ranting kayu itu masuk ke jalan, akhirnya orang yang lewat yang jalan terganggu. Subhanallah. Ya. Ada ranting kayu masuk ke jalan, mengganggu orang yang lewat, dia potong supaya tidak mengganggu orang. Gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Jangan pernah remehkan. Ya. Bisa jadi amalan yang kecil itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Amalan yang besar justru menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Bisa jadi. Ya. Kenapa? Karena biasanya amalan yang kecil itu lebih mudah untuk apa? Ikhlas. Sedangkan amalan yang besar sulit. Mudahan ini ikhlas. Sedekah 1000 atau sedekah 1 miliar. Justru kalau sedekah 1000, ya jangankan ditahu orang, disembunyikan begini. Ya. Ketika memasukkan ke kotak amal ditutup, ikhlas sekali. Kalau 1000, ya. Tetapi kalau 1 juta, 2 juta, apalagi 100 juta, lambiar tiang, ya. Minta namanya ditulis ditempel. Berat. Ya. Semakin besar ibadah maka perjuangan ikhlas semakin berat. Perjuangan ikhlas semakin berat. Ya. Oleh karena itu dendek dari mehang amalan sekecil apapun. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun sekedar tersenyum tatkala berjumpa dengan sesama muslim. Ini berjumpa dengan sama muslim, dendek senyum lek dedahara aja. Itu lain ceritanya itu. Ida berdait, ya. Sida mama kanca mama berdayat kemudian tersenyum, itu yang dimaksud. Adapun senyum kepada gadis ini ya berbahaya ya. Baik. Jadi cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Rasa malu. Ya. Terutama di zaman kita ini kita butuh rasa malu jamaah sekalian. Karena zaman kita ini rasa malu itu sudah mulai berkurang. Coba dah kita sida si girang muka internet. Ara aplikasi TikTok. Ya. Wahai dah mendengar dengan nandang doang dalam TikTok ini orang joget saja isinya. Ya, subhanallah. Enggak ada rasa malu. Wanita pakai jilbab joget di sana, ada rasa malu. Ya, subhanallah, ada salah seorang ustadz kita, dia meneliti asal kata TikTok ini. Ternyata TikTok ini berasal dari bahasa Arab. Ya, takayatiku, tikun artinya alhamkus syadid, kebodohan yang parah. Kemudian tukun sama artinya alhamkus syadid, kebodohan yang parah. Berarti TikTok itu orang bodoh artinya. Ya. Tik itu artinya orang yang dungu, yang bodoh. Itu tik. Kemudian tuk artinya orang yang bodoh juga. TikTok, ya. Hanya orang yang bodoh. Ya.
Hanya orang yang bodoh. Subhanallah, dan ini tidak main-main. Silahkan dicek dalam kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab, ditemukan ternyata itu asal katanya. Ya subhanallah, hilang rasa malu. Bahkan yang lebih menyakitkan jamaah sekalian, sebagian wanita dia sudah pakai cadar kemudian joget-joget di TikTok itu. Hilang rasa malu. Padahal malu dengan iman itu, kata Nabi SAW dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih, al-haya'u wal iman qurana'u jami'an. Iman dan rasa malu itu selalu bergandengan. Fa idza nuzi'a ahaduhuma nuzi'al akhar. Kalau satu hilang maka yang lain ikut hilang. Coba ada kita dengan barat yang tidak punya iman. Mereka juga tidak punya rasa malu karena tidak punya iman. Ya. Mereka zina di tengah jalan, mabuk di tengah jalan, ya. Kemudian bersentuhan di tengah jalan, nggak punya rasa malu. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa? Iman. Ya. Tidak punya iman. Iman tidak punya, maka malu pun tidak punya. Betul sabda Nabi SAW, al-haya wal iman qurana jami'an. Iman dan malu ini selalu berjalan beriringan. Idza nuzi'a ahaduhuma, kalau salah satunya dicabut, nuzi'al akhar, yang lainnya akan ikut dicabut. Subhanallah. Ya, penting merasa malu terutama di akhir zaman. Ya. Rasa malu ini sifat yang luar biasa, sifat malu. Allah bahkan punya sifat malu sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah malu apabila kita berdoa mengangkat tangan, Allah malu untuk tidak mengabulkan. Berarti Allah punya sifat malu. Malaikat punya sifat malu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berkata tentang Utsman, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu kepada seorang laki-laki? Malaikat saja semuanya malu kepadanya. Berarti malaikat punya sifat malu. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id, dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashaddu hayaan minal adra fi khidriha. Nabi SAW lebih malu ketimbang gadis dedara yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Nabi lebih malu. Jadi sifat malu ini penting sekali terutama di zaman ini. Ya. Kalau kita tidak punya sifat malu, semuanya akan kita lakukan. Persis sebagaimana sabda Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Lamun dara ila ada, maka silahkan kerjakan apa yang Anda mau. Ya. Subhanallah, sifat malu ini penting. Ya. Ada seorang ulama, ya. Salah seorang ulama dulu dia itu pemabuk. Ya. Roga teler, ngenem brem. Itu saja kerjaannya ulama ini. Ya. Kerjaannya hanya mabuk terus. Apabila kita ingin mencari dia, cari di dua tempat. Yang pertama, cari di rumahnya. Kalau tidak ketemu, cari di toko brem. Pasti ketemu. Mabuk terus kerjaannya orang. Ya, pada suatu hari ketika dia mabuk di warung brem, itu warung tua, dia mabuk. Tiba-tiba di luar orang rame kumpul. Ya, sambil mabuk dia keluar dari warung itu ngelihat. Ya. Dia nanya, siapa itu? Kenapa kalian kumpul-kumpul? Jadi orang sedang kumpul, sedang keliling di sekitar seorang ulama. Kalau tidak khilaf namanya Imam Syu'bah. Ya. Akhirnya dia mendekat, orang yang mabuk ini mendekat dia. Kemudian dipegang tali ontanya atau tali kudanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ulama hadis. Dia katakan apa? Hadis nih, sampaikan kepada saya satu hadis, kata dia sambil mabuk. Badak saya satu hadis, kata dia, dipegang. Kata Imam Syu'bah, lasta ahlan lidzalik, tidak pantas engkau mendengar hadis dalam kondisi seperti ini. Pantas. Ya, mabuk teler minta hadis enggak pantas. Ya karena dia mabuk, apa kata dia? Hadisni wa illa adribak. Sampaikan hadis kepadaku, kalau tidak saya pukul, kata dia. La ilallah. Ya orang mabuk, ya. Sampaikan, kalau tidak saya pukul. Subhanallah, Imam Syu'bah ulama besar, maka dia pandai sekali memilih hadis. Apa kata dia?
Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Lamun dara ila ada, silahkan sudah berbuat seenaknya. Ya, subhanallah, persis dalam seperti kondisinya. Dan subhanallah, hadis yang satu itu mengena di dalam hatinya orang itu. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, dia hancurkan semua ember beremnya. Kemudian dia mandi, lalu dia bertanya, siapa ulama yang paling alim zaman ini? Dikatakan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Berangkat dia, kemudian belajar bertahun-tahun jadi ulama setelah itu. Nah, jadi ini, ya. Jadi malu ini penting, terutama ibu-ibu, ya. Terutama ibu-ibu. Ya, di zaman kita ini subhanallah, kadang sebagian ibu-ibu keluar jemur pakaian tidak pakai jilbab. Ya. Dilihat oleh orang, kadang pakai jilbab kecil jilbabnya. Ya. Jadi kalau dulu luar biasa jilbab ini diperhatikan, sekarang semakin sunnah semakin berkurang perhatian terhadap jilbab ini. Harus diakui. Kadang sering gegutu. Tahu darang gegutu? Iya. Gegutu dilihat oleh orang, jilbabnya dilepas kemudian saling gutin. Subhanallah. Perhatikan tiang tutup dengan ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya dengan sanad disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, perhatikan ibu kita yang tercinta Aisyah, istri Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi. Dahulu apabila saya masuk ke dalam rumah saya, kata Aisyah, di mana di dalam rumah saya itu ada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburnya bapak saya Abu Bakar. Jadi ada dua orang yang masih dikuburkan di sana, Nabi dan Abu Bakar. Setiap kali saya masuk rumah, kata dia, fa'adha'u thiyabi, saya lepaskan jilbab saya lepaskan. Kenapa? Fa'akul, saya katakan kepada diri saya, innama huwa zawji wa abi. Kayaknya tidak apa-apa saya lepaskan jilbab saya, toh di dalam kubur ini suami saya dan juga bapak saya. Dia lepaskan jilbab. Falamma dufina Umaru ma'ahum, tetapi ketika Umar dikuburkan di dalam rumah itu, ketika Umar ikut dikuburkan, fa wallahi, demi Allah, kata dia, ma dakhaltuhu illa wa ana masdudatun alayya thiyabi. Saya tidak pernah masuk kecuali lengkap, tidak pernah lepas jilbab. Kenapa? Hayaan min Umar, saya malu kepada jenazahnya Umar. Subhanallah. Umar di dalam kuburnya, malu saya kepada Umar, kata dia. Masa dek daila saling gutin? Ya. Suami orang lewat sana sini ngelihat. Ya. Aisyah mengatakan hayaan min Umar, saya malunya kepada siapa? Umar, padahal Umar dalam kubur, malu sama Umar, kata beliau. Subhanallah, ini luar biasa. Ya. Dikatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syalbani, beliau mengatakan sesuatu yang paling berharga setelah iman untuk seorang wanita adalah rasa malu. Kalau malunya sudah hilang, tidak ada yang berharga pada dirinya. Ini penting ibu-ibu, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini pengajian jemaah sekalian, ya. Perlu tanya jawab Pak Guru macam dilan, ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang persilahkan selesai azan, kita azan tuh. Sila. Sekarang banyak kita jumpai ada kayak zebra cross di tengah jalan itu agak lurus sedikit sehingga setiap orang yang jalan tebas gitu, ada keputusan dari jalan kita. Kalau itu masuk dalam kategori kekerasan atau polisi tidur? Ya. Baik, ini zebra cross, ya, polisi tidur, ya. Ya. Apanya? Oh, garis itu. Taib, garis juga. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Tentang masalah polisi tidur, maka telah dibahas oleh para ulama kita, ditanyakan kepada para ulama kita, mereka memberikan tafsil perincian. Kalau seandainya yang pertama, polisi tidur yang dibuat itu dapat izin dari polisinya. Ya. Polisi tidur yang dibuat itu ada izin dari polisinya, kemudian juga tingginya itu ikut standar pemerintah, maka ini tidak jadi masalah. Jelas? Tetapi yang kedua, kalau seandainya dia buat polisi tidur tanpa ada izin,
kemudian tinggi lagi, maka ini yang zalim. Ini yang zalim. Ya. Maka ini bagian daripada memasang gangguan di tengah jalan. Ya. Jadi harus kembali, tetap harus ikut izin pemerintah. Ada kan peraturannya ya tentang ini, berapa tingginya. Kadang ada yang tinggi sampai mobil itu kandas kadang. Ini berlebihan yang seperti ini. Ya. Taib Allah Ta'ala a'la wa alam. Sila. Sebuah hadis yang baca di Riyadhus Shalihin bab haud mengatakan la yalidinna rajulu baka min khasyatillah hatta ya'ulu laban bidahi. Maksud tangis yang disebut di sini, apakah tangis itu memiliki waktu? Jam sekian harus nangis, tengah malam harus nangis, pagi sekali nangis, begitu. Apa maksudnya tangis ini? Baik, para jamaah sekalian, di antara air mata yang sangat mulia sekali, air mata yang keluar karena khasyatullah, takut kepada Allah. Ya. Nabi SAW bersabda, la yalijun nar man baka khasyatan min Allah atau man baka min khasyatillah hatta yalija atau hatta ya'ud ad-dar'u hatta ya'ud al-labanu fi dar'ihi. Tidak akan disentuh oleh neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah, tidak akan disentuh neraka sampai air susu onta masuk ke dalam susunya lagi. Artinya mustahil, nggak akan masuk neraka. Ya. Apa yang dimaksud dengan nangis karena rasa takut kepada Allah? Yaitu kita menangis setiap kali ingat dosa kita. Ini berarti dia nggak pakai waktu. Ya. Ndek dah pasang alarm jam 10 baru tiang nangis. Jangan. Ya. Pasang alarm jam 10 tiang nangis baru. Ya. Kemudian nanti lagi jam 2 nangis. Jangan. Ya. Setiap kali ingat tentang dosa, kemudian kita ingat bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menangis, maka ini dia air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid beliau mengatakan, air mata seperti ini menjadi langka di zaman ini, kata beliau. Zaman beliau langka, kata beliau. Jarang kita nangis karena rasa takut kepada Allah. Apa sebabnya? Kata beliau, idza aqhatatil ainu minal bukai min khasyatillah fasababuhu ma'asihi. Ya, atau kama qala. Beliau mengatakan apabila air mata kita ini sudah tidak bisa lagi netes karena rasa takut kepada Allah, maka ketahuilah sebabnya adalah tumpukan dosa kita gitu. Ya, keras hati enta payu. Ya, baik, wallahu alam. Yang kedua, Ustaz, tadi di khutbah Jumat saya mendengar hadis yang mengatakan al-jannatu aqrabu min syarikil nadi wan naru mislu syarik. Jadi surga itu lebih dekat dengan tali sandal dan nerakanya demikian juga. Apa definisi dari hadisnya? Wallahu alam, tiang tidak tahu hadis ini. Wallahu alam. Ya, coba nanti pelunggu tanyakan kepada Ustaz kita, Ustaz Mizan, hafizahullah. Baik, ada yang lain sudah tidak ada? Ya. Kadang Ustaz, apa ini juga mengatakan kalau kita dapat bunuh ular atau tikus itu enak kita buang ke jalan raya gitu. Enggak seniatnya mengganggu, tapi karena kita marah melihat ular atau gedek gitu, ya, yang termasuk mengganggu, membuat gangguan di jalan. Yang pertama, ya, Nabi SAW bersabda, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh dengan cara yang baik. Jadi kita diperintahkan membunuh ular, diperintahkan, ya. Tetapi bunuh dengan cara yang baik. Di antara bentuk membunuh dengan cara yang baik, setelah dibunuh, maka buang dalam artian jangan sengaja pasang di jalan kemudian dilindas pakai mobil. Jangan. Ya. Ini bagian dari membunuh dengan cara yang buruk. Mutilasi dalam Islam dilarang, menyiksa setelah membunuh itu dilarang. Ya, jadi wallahu alam itu bagian daripada meletakkan gangguan. Terkadang ada orang takut, ya, dan seterusnya. Wallahu alam. Sudah tidak ada ya? Satu lagi. Apakah ada penjelasan yang cabang iman yang 77? Penjelasan di sini itu apa saja? Apakah ada penjelasan tentang cabang iman yang 70 sekian atau 60 sekian itu? Penjelasan khusus datang dari hadis tidak ada. Sehingga para ulama berijtihad. Dan mereka menulis kitab tentang cabang iman itu dengan ijtihad. Di antara kitab yang sangat terkenal adalah kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Ya, beliau sebutkan cabang-cabang iman, tetapi itu pun ijtihad, ya, ijtihad. Ya. Jelas ini?
Ya, itu ijtihad karena tidak ada hadis yang jelas ini cabang iman, itu cabang iman, kecuali malu tadi. Kemudian menyingkirkan gangguan jelas. Tauhid. Adapun selainnya itu tidak ada hadis khusus menyebutkannya. Sehingga ulama berijtihad. Kalau pelunggu ingin melihat cabang iman itu, maka silahkan baca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Baik, ya. Sudah cukup sampai di sini ya. Kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.